Hendul, berjumpa dengan saya lagi, Romo Budi. Pagi ini saya akan ngobrol dengan Romo Bondan yang saat ini dia berkarya di Keuskupan Ketapang, Kalimantan Barat, dan parokinya namanya Paroki Tanjung. Itu agak dalam di Kalimantan sana. Dia seorang imam projo Keuskupan Agung Semarang. Nanti akan bercerita banyak dan kita akan tahu bagaimana situasi di sana terkait pandemi COVID-19. Halo Romo Bondan. Halo. Halo, halo, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, baik-baik ini. Saya di sini baik. Romo juga baik tadi situasinya. Baik. Ya, kita berjauhan tapi sama-sama kabar baik ya ini ya. Ya, Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja Romo ini, sambil mengisi waktu juga ya. Pertama mungkin Romo memperkenalkan dulu aja. Ini siapa ini Romo ini, lalu posisinya di mana, pastoralnya apa gitu Romo. Monggo. oke. Terima kasih, Romo Budi. Saya Romo Vincentius Bondan yang berasal dari Keuskupan Agung Semarang. Saya ditabiskan di Keuskupan Agung Semarang. Tapi saat ini saya diberi tugas oleh Bapak Uskup untuk menjalani karya di Keuskupan Ketapang. Keuskupan Ketapang itu posisinya di Kalimantan Barat dan sudah selama 4 tahun ini saya bekerja melayani di Paroki Santa Maria Sunda Tanjung. Itu daerah Hulu itu dulu orang bilangnya pedalaman, tapi sekarang kita malah Hulu, daerah yang jauh dari kota. Dari kota Ketapangnya sekitar 125 km. Jarak tempuh ya 3-4 jam kalau beruntung ya, karena jalan di tempat kami belum sangat bagus. Beberapa titik itu masih jalan tanah dan berlumpur. Mungkin itu saja Romo Budi. Saya 4 tahun kerja di tempat ini melayani umat paroki Santa Maria Sunda Tanjung. Berarti istilahnya ini apa Romo ini? Misionaris domestik atau misionaris apa ini ya? Ya domestik boleh, tapi di sini tuh serasa di planet lain, teman. Kok di planet lain gimana nih? Di planet lain ya, kami ini listrik jam 5 sore baru hidup, gitu kan. Kadang jam 6 mati, nanti 2 jam lagi hidup lagi, sampai nanti jam 6 pagi. Ya dalam banyak hal lain sekali dengan apa yang sering kita pikirkan tentang Indonesia di Pulau Jawa, tapi ini menarik pengalaman semuanya. Suasana baru, mungkin dalam keterbatasan juga ya. Berarti kalau dari Jawa Romo ini biasanya lewat mana? Semarang, lalu Semarang kemana ini Romo kalau harus sampai ke paroki Romo ini? Penerbangan itu yang paling cepat ya direct yang penerbangan cepat dan langsung itu dari Semarang langsung ke kota Ketapangnya. Itu kalau Anda dari Jogja, Anda dari Kebupaten Jogja atau dari Solo ya, biasanya kalau dari Jogja pasti larinya ke Pontianak dulu. Pontianak kan internasional, bandara internasional, baru nanti ke Kabupaten Ketapang itu. Itu jadi kalau langsung cepat ya dari Semarang ke Ketapang itu 1,5 jam kira-kira begitu Penerbangan ya. pesawatnya ada ya. Dan sehari hanya sekali mungkin ya? Kalau Semarang ke Ketapang ya kayaknya hanya sekali. Yang ada hari-hari tertentu yang beberapa kali. Tapi ini sudah hampir 1 bulan mungkin tidak ada penerbangan. Ya karena langsung ke sini. Nah, karena situasi kita sekarang sedang prihatin. ya, jadi mungkin makin terisolir ya ini Romo ya. Kami ini sudah di planet lain dan terisolir, jadi malah aman. Malah aman ya, betul ini. Kalau teman-teman mudanya banyak nggak Romo di situ Romo? Lumayan banyak. Dan di paroki kami itu jumlah umatnya sekitar 11.000 ya. Paroki saya ini. Banyak juga ya.
11.000 dan dalam data umat itu hampir 70% itu usia produktif. Usia produktif ya, anak-anak muda itu. Orang-orang muda dan juga keluarga-keluarga muda paling. Oke. Ini Romo, kaitannya dengan pandemi ini, COVID-19 ini kan tentu yang paling marak kan juga di Jawa ini. Pemetaannya Jakarta, sekarang udah mulai Semarang gitu ta. Dan kemarin tuh kami Komisi Kepemudaan kan buat survei kecil terkait, nanti beberapa survei sih terkait situasi, sebenarnya mau membaca situasi. Yang kemarin yang pertama kami survei kecil itu tentang perasaan dominan pada masa pandemi COVID-19 ini. Dan ini yang mengisi sekitar 360-an lah. Ini yang ngisi anak-anak muda ya Romo ya. Mungkin juga ada beberapa orang tua juga. Ini dari survei kecil itu terbaca 60% itu khawatir. Lalu 30% itu tenang atau tidak takut. Lalu yang 10% itu takut. Ini suasananya ya. Ini yang kami survei. Lalu kalau gambaran di tempat Romo sendiri gimana dengan situasi ini? Jadi bisa jadi kan beda dengan Jawa itu. Nah, sebarannya ini sudah sampai mana ini COVID ini? Ya, kalau di tempat kami data yang update dari ini ya, saya bacakan. Nggak hafal tapi saya bacakan. Kalimantan Barat, untuk Provinsi Kalimantan Barat itu sekarang kasus yang terkonfirmasi itu 61 kasus. Lalu pasien yang dirawat itu 50. Lalu pasien yang sembuh itu 8. Dan pasien yang meninggal itu 3. Dan ini yang saya uniknya ya, dan tantangan juga di tempat kami. Ketapang, Kabupaten Ketapang itu nomor 2 setelah Pontianak. Jadi kami sempat merasa khawatir juga karena apa? Pontianak itu positif coronanya ada 34 update dari ini ya. Ketapang itu ada 11. Ketapang itu ada 11. Oh, Ketapang 11. Nah, lalu nomor 3 urutannya itu Singkawang itu 5 dan seterusnya. Yang lain kecil-kecil jumlahnya, dan Ketapang ini termasuk yang paling besar. Bukan paling besar Pontianak, tapi setelah itu kabupaten yang berikutnya adalah 11 itu Ketapang. Ketapang ya. 2 se-Kalimantan Barat. Kalau situasinya khawatir ya, kami sempat mengalami kekhawatiran karena apalagi kalau yang paling terasa ya kalau di hulu seperti kami. Kami kan akses info itu ya sangat bagaimana ya, sinyal itu kan hal yang paling sulit. Yang untung saja di paroki ini pas dekat dengan Bogor sehingga akses sinyalnya mudah. Tapi banyak umat kami, hampir sebagian besar, mungkin 80% sampai 90% umat kami itu tersebar di daerah-daerah yang infonya sedikit. Info tentang itu sedikit, sehingga sekali mendengar dari orang lain, misalnya dapat kabar dari orang yang bekerja di pusat kecamatan, lalu pulang ternyata punya ada kabar tambah, jadi kemarin kan dari satu jadi 5, itu langsung orang merasa khawatirnya itu karena informasi sangat minim. Lalu orang mulai takut, mulai membuat ada kekhawatiran. Beberapa bahkan umat kami itu ada yang pergi ke Lakau gitu. Lakau itu ladang yang ada di tengah Limbaga, jauh dari perkampungan. Untuk menghindari itu sehingga ya ada ketakutan, tetapi tetap ada yang masih berjuang, masih melakukan aktivitas gitu. Berarti kan informasi tentang COVID ini kan sebenarnya tidak semarak seperti di Jawa ya Romo ya. Justru kalau di sana istilahnya gedok tular gitu ya, yang membuat mereka makin khawatir ini.
Ya, karena informasinya kurang itu, memang lalu kan bayarannya jadi macam-macam. Bayarannya jadi macam-macam. Kadang-kala beberapa juga tidak bisa mencerna informasi yang mana yang hoax, mana yang tidak hoax. Ya sebenarnya sama saja Romo. Di sini nih informasi melimpah, ya toh. Tetapi kita juga tidak tahu ini mana yang benar, mana yang tidak benar. Bahkan dalam diskusi-diskusi di YouTube itu kan justru semakin ini apa berita lalu jurnalis ini kok semacam justru yang di blow up itu yang dalam tanda petik seksi itu lah, yang tentang kasusnya, lalu takutnya, lalu yang meninggalnya itu. Tetapi suasananya mungkin hampir sama juga ya, khawatir gitu ya. Gitu. Lalu yang anu Romo, ini kan ada ajakan dari pemerintah ya untuk bekerja di rumah, lalu belajar di rumah, lalu beribadah di rumah, apa-apa di rumah itu loh. Itu gimana situasinya di sana? Nah itu yang agak parah sebenarnya kalau di sini ya. Begini, saya urutkan ya kronologinya waktu. Jadi yang paling tanggap waktu itu ketika pemerintah mulai memberlakukan bekerja dari rumah, belajar di rumah, lalu ibadah di rumah. Itu saya kira menurut saya paling cepat merespon itu waktu itu Monsinyur Pius, sehingga semua gereja Katolik di Keuskupan Ketapang itu responnya cepat untuk menanggapi itu. Sehingga sejak tanggal 22 Maret ya, 22 Maret itu sejak tanggal 22 Maret semua kegiatan-kegiatan peribadatan itu dihentikan. Lalu tidak ada kegiatan bersama, maksudnya berkumpul itu sudah dihindari, dan itu menurut saya respon yang serius dan cepat. Sementara memang masyarakat yang lain masih berkumpul-kumpul, masih kadang-kala beribadahnya masih bersama-sama. Nah, waktu itu yang paling cepat menurut saya lalu gereja kita, karena setelah usul membantu instruksi lalu semua orang-orang paroki memberlakukan itu di masing-masingnya. Jadi dalam hal ini sesuatu yang positif dari umat kita, karena ternyata dengan memberi surat itu, pencegahan itu, lalu kesadaran umat itu bukan lagi kesadaran soal ini suci apa enggak suci, bukan soal itu, tapi selalu sekarang lebih paham bahwa ini kita diajak untuk saling bersama-sama menjamin keselamatan yang lain. Ini poin positifnya. Yang paling terasa di pusat paroki kami ini. Pusat paroki kami itu sejak tanggal 22 Maret orang lalu stay at home. Kampanye stay at home itu jadi sesuatu yang positif. Orang mulai menjaga jarak, lalu mulai prihatin dengan ini, bukan takut lagi bukan takut, tapi mereka mulai menjaga jarak. Jangan-jangan kita ini membahayakan bagi orang lain, itu yang dipikirkan. Maka saya rasa yang paling tertib ya di pusat paroki ini, kampung ini. Sejak itu kumpul-kumpul dan sebagainya itu juga jalanan agak sepi. Lalu setelah itu kan banyak kampung-kampung mengadakan bala itu juga secara sosial positif ya, karena lalu orang secara sosial lalu orang sadar bahwa ini kita sedang melawan musuh yang nggak kelihatan, namanya virus coronavirus. Lalu keluar masuk orang itu mulai dibatasi, pedagang-pedagang dari Pontianak dan sebagainya, dari zona-zona merah itu mulai dibatasi dan sebagainya. Ini positifnya, jadi orang mulai sadar bahwa kita ini sedang sedang berusaha solider menyelamatkan satu sama lain. Intinya seperti itu. Jadi banyak kurang informasi, tetapi agaknya kalau umat kita agak taat begitu. Sampai hari ini saya pastikan semua ibadah bersama. Kalau soal belajar itu juga taat sekali.
termasuk yang di perjalanan ini. Cuma ada masalah kalau di situ. Ketika dianjurkan untuk belajar online, daring atau nonton TVRI, itu susah sekali. Jadi anak-anak itu cenderung tidak belajar. Sampai kemarin soal-soal itu ada soal-soal yang dikirimkan ke anak-anak itu, kita kan sampai mengirim ke anak-anak. Kalau di mana itu saya yang sempat viral itu, di mana itu Jawa Tengah ya, yang guru mengantarkan soal ke tempatnya murid-muridnya itu belum seberapa mau ikuti. Di sini ada guru itu sampai 2 kilometer ya berjalan kaki mencari anaknya di limbah sana, mencari anaknya di dalam, karena mereka kan ada yang tinggal di tengah gitu. Lalu mereka mencari sampai itu. Jadi kalau cuma jalan berapa meter itu enggak, belum lah. Hanya di sini ini kan enggak viral aja gitu. Kalau mau diviralkan lebih keras perjuangannya. Karena memang sejak tidak boleh belajar di sekolah itu memang semua sekolah berhenti sampai hari ini. Jadi anak-anak itu di kampung-kampung ada yang tinggal di lakau, di hutan, di ladangnya itu, dan mencarinya mau sulit sekali. Itu perjuangannya berada. Kedua yang efeknya begitu kurang baik menurut saya ya. Lalu anak-anak ini seperti tidak punya harapan lagi mau gimana ya melanjutkan sekolah itu masih bisa kan? Sampai hari ini kan ada kepastian bahwa ada penerimaan siswa baru dan sebagainya itu kan belum sejauh saya, karena saya di sini ya, saya yang kurang informasi, tapi kan banyak yang merasa ini masih bisa lanjut nggak sih sekolah ini? Terus kalau mau lanjut kapan lanjutnya? Itu kan belum ada kepastian yang membuat kami atau para orang tua itu nyaman. Termasuk ketika kami memulai sudah 3 tahun ini kan saya membawa anak-anak sini sekolah di Jawa, SMK di Karanganyar dan gerak masuk misioner itu. Ketika mereka kemarin mau membuat penerimaan peserta didik baru itu juga masih ya ada orang tua yang jangan ke Jawa zona merah dan sebagainya, masih ada ketakutan. Dan yang juga, waduh ini saya malu kalau mau ngomong ini. Nanti kalau jelek diedit aja ya. Yang mau tidak mau ketika tidak sekolah, setidaknya udah 2 ya. Saya sudah 2 mendengar di dekat kampus ini, saya belum tahu yang daerah di sana jauh-jauh ya. Ya menikah mau apa lagi? Oh iya. Karena itu aja gitu kan. Lalu kegiatan pendidikan juga kesulitan aksesnya. Anak dikasih tugas, dikasih soal, ya mau dikumpulkan kapan dan jelas. Ya lalu apa yang bisa mereka buat? Lalu malah beberapa 2 anak yang saya dengar itu kabarnya lalu ya menikah dini anak lulusan SMP. Berarti sementara juga gurunya mengupayakan supaya masih jalan sekolahnya, tetapi di lain sisi juga ada kendala-kendala ya Romo ya, terkait nanti atmosfer pendidikan belajarnya itu ya. Kalau biasa mereka di rumah itu ngapain aja kalau enggak belajar Romo? Ya apa? Iya. Enggak mancing-mancing di sungai gitu. Beberapa anak bercerita. Mereka ikut membantu orang tuanya di rumah, berladang dan sebagainya, masih melakukan itu. Ada sih kegiatan-kegiatan itu ada, tapi malah banyak yang lalu kesulitan juga ya. Saya sendiri masih berpikir bagaimana caranya supaya mereka juga mendapat asupan-asupan begitu, asupan-asupan edukasi yang baik. Dan rasanya kayaknya belum ketemu caranya, sudah sebulan nggak ketemu caranya. Iya. Kalau asupan ilmu pengetahuannya dari mana? Ya karena ya
situasi baru ya ini. Jadi kita pun tidak langsung bisa membuat solusi yang tepat gitu ta Romo ini. Berarti baru mikir-mikir toh ini dalam artian itu. Lalu yang wilayah Romo, wilayah pekerjaan ini. Jadi kan bagaimana bekerja di rumah untuk konteks wilayahnya sana itu kayak apa? Kalau kerjanya itu apa? Karena itu kan kaitannya kan juga dengan ekonomi, dengan makan dan sebagainya ini loh. Kalau makanan, feeling saya makanan saya kira tidak akan kurang kalau di Kalimantan ya, bahan makanan masih sangat mudah dijumpai, hanya bumbu kan dari bumbu sembako apa yang lain itu kan banyak dari Jawa, tapi bahan makanan itu masih saya kira bahan masih ada lah, masih ada orang berladang menanam sayur dan sebagainya, itu masih bisa diusahakan. Cuma bekerja dari rumah itu ya untuk konteks kami tidak ada yang bisa bekerja di rumah, itu tidak ada. Dari rumah ya kalau pergi ke ladang, buat berkebun di sana, banyak yang melakukan itu, menanam dan sebagainya, mulai melakukan aktivitas itu. Bahkan mereka yang sebagai guru, sebagai pegawai yang di pemerintahan yang punya banyak waktu untuk itu, banyak yang bisa lalu berladang. Tapi antisipasinya kalau untuk kan ada yang petani, memang petani, ada yang pekerja kebun. Pekerja kebun itu karena di sini banyak perusahaan sawit. Jadi mereka tetap bekerja, mereka hanya sekarang semua perusahaan yang ada di sini, ada Ambil, ada Sinarmas, ada BGA, dan mana itu semua memperlakukan ketat karyawan-karyawannya, memberi ketat. Bahkan banyak yang mengatakan kalau keluar dari kecamatan itu kena SP. Keluar dari kecamatan itu kena SP karena apa? Karena misalnya seperti di tempat kami ya, saya kan bertetangga dengan Paroki Maro itu kecamatan Maro, kami kecamatannya Jiraibu. Maro itu ada satu kasus kemarin positif corona dan itu dikatakan sebagai zona merah. Maka ada beberapa, misalnya ada karyawan-karyawan yang kemudian dilarang untuk ke Maro. Kalau sampai ketahuan ke Maro itu dikasih SP. Sampai tahu bahwa dia habis dari kecamatan itu, dari zona merah itu dikasih SP atau disuruh ketapang kamu periksa, karena perusahaan-perusahaan itu perusahaan-perusahaan besar, mereka harus ketat itu dalam hal ini. Ya itu ada sisi baiknya. Beberapa juga membantu kami, memberikan support, kemarin memberi masker dan sebagainya, vitamin itu dari perusahaan. Jadi ada kepedulian dengan kami juga. Tapi situasinya begitu, yang bekerja di perusahaan yang sekitar 60% lebih itu ya di tempat kami, itu memang mereka masih bekerja tapi dengan ketat, dengan standar operasional yang ketat. Itu sih kalau pekerjaan. Jadi kalau istilahnya katanya dampak ekonomi masih ya Romo, masih bisa tertangani mungkin ya. Tapi ya lumayan juga kalau di ya kemarin saya coba bertanya-tanya di pasar ya. Di pasar itu ya memang sepi betul, kalau yang di sini sangat sepi. Sangat sepi. Pasar dan situasinya lah, toko-toko itu banyak yang omsetnya menurun. Omsetnya menurun. Dan juga kesulitan supplier dari luar, karena kan kampung-kampung ini diportal oleh desa-desa sendiri. Lalu banyak suplai sembako kan berasal dari Pontianak, dari Ketapang, maka tetap harus waspada. Beberapa kayaknya sudah
sudah tidak banyak masuk ke tempat kami. Dari kota-kota luar. Ini kan masalah kesehatan nih ya. Jadi mungkin Romo Bondan bisa menjelaskan situasinya, kan fasilitasnya seperti apa kalau memang beberapa kan tadi sudah ada yang positif ya tadi, Maros segala kan. Mungkin yang di daerah Romo Bondan kan mudah-mudahan tidak ada juga ya. Tetapi lalu antisipasinya kalau misalnya ada yang kena itu, lalu penanganannya gimana Romo itu di situ? Termasuk fasilitas medisnya segalanya itu gimana ini? Wah, ini pertanyaan yang sulit yang sampai hari ini saya juga belum bisa menjawab. Jadi begini, perawat di tempat kami itu ada di kecamatan kami itu perawatnya ada 63. Kalau nggak salah ya, kemarin saya update itu 63 personalnya dari kecamatan itu, puskesmas, perawat-perawat semuanya itu ada 63 kalau nggak salah. Lalu ini unik ya, tidak ada dokter. Lalu sempat yang ini saya yang lucu ya kemarin. Kemarin kan saya tuh misa online. Kami sejak tanggal 22 Maret itu kan mengusahakan supaya bisa live streaming misalnya, supaya bisa dinikmati oleh sebagian kecil lah, paling tidak umat di paroki kami, supaya masih bisa ketemu romonya lewat lewat HP, lewat komputer, bisa masih melihat romonya dengan cara misa online itu misalnya live streaming. Ada umat dari Jakarta, ini pengalaman kami, ada umat dari Jakarta yang kemudian DM saya di Instagram dan mengatakan, kamu apakah di sana masih dibutuhkan masker? Nah, saya mengatakan masker di sini sulit sekali. Situasinya itu sama dengan yang waktu di Jawa waktu ya heboh-hebohnya nggak ada masker itu, tidak ada masker. Lalu dan kondisinya para petugas kesehatan itu kan yang di garis depan ya, di garis depan. Lalu ditambah beberapa relawan yang posko siaga, kami sudah membuat itu responnya cepat sekali, desa-desa itu membuat posko siaga. Tapi memasang mereka di garis depan tanpa bekal itu kan namanya membahayakan. Perlengkapannya nggak ada. Benar. Saya mulai bertanya pada beberapa, ternyata memang tidak ada. Maka umat dari Jakarta, beberapa umat dari Jakarta dengan kepeduliannya mereka yang membuat masker kain itu. Kami dibantu sampai 6.000 lebih. Lalu kami justru dengan itu ya, yang untungnya kami itu live streaming misalnya, itu lalu akhirnya ada bantuan ke tempat kami dan kemudian kami mencoba memprioritaskan. Kami dari gereja, saya bersama dengan para komunitas pastoral dengan dengan karyawan, kami mencoba memprioritaskan. Yang paling kami prioritaskan memang yang di garis depan. Kami sudah menyebar sekitar mungkin hampir 2.000 ya dari bantuan itu untuk kampung-kampung ini, untuk posko siaga, untuk tim medis, untuk Pak Polisi. Ternyata Pak Polisi juga kesulitan, banyak bahkan perawat-perawat yang dan kesulitan APD itu. Nah, ini kan berbahaya kalau mereka tidak memiliki APD kan sesuatu yang lalu kita membiarkan mereka dalam kondisi yang berbahaya. Karena ketika kami berbagi kemarin, kami distribusikan. Lucu, ada yang lucu. Jadi ini lucu kisahnya, itu ada umat Jakarta yang kemudian mempertanyakan, bukan saya yang dipertanyakan, tapi yang mempertanyakan pada yang nyumbang, ada orang yang mempertanyakan nyumbang dan mengatakan, ngapain nyumbang Kalimantan Barat itu kan sudah kami sumbang.
sudah istilah mereka itu kalau nggak salah kemarin mengatakan di sana sudah banjir bantuan dari kami dan partai tertentu. Lucu ini. Jadi ada orang yang mengatakan nggak usah disumbang, Kalimantan Barat itu sudah banyak, kami sudah menyumbang, kami dan partai ini tertentu itu sudah menyumbang banyak, katanya begitu. Saya kan merasa wah ternyata nanti saya dikira bohong gitu ya, meminta bantuan itu. Lalu saya minta supaya apa namanya coba perawat itu saya minta coba ditelusuri yang benar enggak bantuan itu sudah banjir bantuan tapi belum terdistribusikan atau bagaimana. Lalu mereka tanya dan sebagainya, memang belum ada yang sampai ke sini. Padahal dia yang di sana itu keluar ini partai kami dan kami itu sudah mengirim. Ini yang saya lalu ini dia ngerti tidak Indonesia, dia ngerti tidak Indonesia, atau ngerti tidak Kalimantan yang luasnya seperti ini. Ya mungkin sudah dikirim, tapi distribusinya belum sampai sini. Tapi kan lalu kalau mengatakan sudah banjir bantuan, nyatanya mereka tuh jawabannya yang unik, yang membuat saya juga kreatif. Lalu saya mencoba gimana caranya mengusahakan ini itu untuk mereka. Itu adalah jawaban mereka itu begini, Romo, belum ada bantuan masker kecuali dari paroki untuk apa namanya kami yang ada di garis depan ini yang jadi perawat dan sebagainya, termasuk polisi. Ini kan sesuatu yang inilah Indonesia. Lalu bisa dirasakan situasi Indonesia betul-betul yang negara kesatuan itu ya seperti ini, seperti untungnya gereja kami menjadi yang sensitif dengan isu yang seperti ini. Untungnya itu sehingga orang-orang yang ada di garis depan itu yang menjadi prioritas kami, sehingga paling tidaklah situasinya agak saya tidak tahu sampai hari ini belum dapat laporan apakah bantuan itu juga sampai yang apa namanya betul-betul nanti kata banjir bantuan apa sudah sampai di puskesmas dan seterusnya. Saya kira justru sebenarnya kekuatan kita saat ini itu di apa namanya kepedulian dan rasa peka antar solidaritas antar, karena yang seperti itu kan nggak bisa apa namanya nggak bisa otomatis. Dan saya jadi tahu ya memang ini Indonesia ternyata orang-orang yang seperti ini ngomongnya bisa macam-macam. Oke, berarti sejak tadi kita ngobrol kan dari paroki lalu keuskupan juga ya sudah mengupayakan yang tentang peribadatan itu ya, peribadatan sudah jalan. Lalu tadi bantuan-bantuan untuk ke medis ya sebagai garda depannya juga sudah jalan. Lalu Romo baru memikirkan tentang ini ya, pendidikan ini ya, mau seperti apa polanya supaya teman-teman punya akses. Lalu pangan mungkin dengan situasi di Kalimantan mungkin masih tersedia ya, hanya mungkin juga nanti mungkin Romo juga mesti memikirkan tentang dampak sosialnya tak kira ya dengan masyarakat situ ya. Tetapi paling tidak kita makin tahu Romo ini situasi Indonesia ini yang beragam ini. Jadi situasinya, makanya saya juga penasaran ini di pedalaman atau apa ya di Kalimantan lah ya, itu ternyata juga merasakan hal yang sama dengan resiko yang mungkin ya terkait kesehatan segala ya resikonya lebih berisiko sebenarnya ya. Sehingga memang tadi Romo mengatakan solidaritas kepekaan ini lalu yang dibangun di situ ya Romo, lebih ke situ ya. Ya juga gerakan menanam pangan ini kami Bapak Uskup bahkan sangat menekankan pada surat edaran yang kemarin terakhir itu Bapak Uskup Konsiliasi itu mengatakan semua umat
mulai menanam sayur-sayuran dan tanaman pangan itu, saya kira gerakan ketahanan pangan juga perlu kan, karena Kalimantan ini dibanding Jawa kan lahan masih lebih banyak. Lalu siapa tahu jadi lumbung yang ya, kita bisa memulai ini karena pandemi ini, lalu kita mulai gerakan ketahanan pangan dan membangun lumbung yang baik bukan hanya untuk Kalimantan. Harapan saya sih untuk Indonesia gitu. Karena kalau pandemi ini nanti berlangsung lama, tetap konsumsi pangan dan sebagainya itu kan sangat diperlukan. Moga-moga sih dengan gerakannya Bapak Oso meminta supaya semua umat itu mulai menanam dan menjaga tanam itu lalu bisa menjadi sumbangan untuk Indonesia. Jadi justru ada peluang-peluang untuk makin bisa swadaya mandiri itu ya Rama ya, dalam kondisi seperti ini. Oke Rama, terima kasih atas perjumpaannya pagi ini. Jadi saya sendiri makin tahu situasinya, dan kita sama-sama lah, ini sama-sama punya tantangan dan kami juga bergerak. Rama di situ juga bergerak, dan saya kira masing-masing ini sama-sama berpikir keras dan bekerja keras untuk pandemi ini. Salam untuk umat sana, untuk teman-teman muda di sana ya Rama ya. Ya, terima kasih Romo. Ya. Makanya kalau ada ide soal pendidikan, saya bantuan ini mikirnya sudah lama. Ya. Nanti kita masih kontak-kontakan kalau nanti bisa kolaborasi, kerjasama, lalu saling menopang nanti bisa dilakukan. Ya, terima kasih Romo. Selalu bagas paras. Terima kasih. Ya, sip. Ya, semua komunitas salam, doakan kami berdoa untuk kalian. Ya, sama-sama.